Saya Noliandro Lazarus Gelong, NIM 5118001, akan mensosialisasikan tentang hidup bersih dan sehat sesuai protokol kesehatan mengacu pada peraturan pemerintah. Berdasarkan surat edaran Wali Kota Kupang, maka sejumlah aktivitas masyarakat dibatasi, misalnya aktivitas keluar rumah, kegiatan sekolah, dan kuliah secara daring, bekerja dari rumah atau work from home, bahkan kegiatan pribadi pun dirumahkan yang bertujuan untuk mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus. Di Kota Kupang yang akhir-akhir ini meningkat secara signifikan, kebijakan pemerintah ini diharapkan mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kuliah kerja nyata merupakan salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Universitas Katolik melakukan KKN. Berkaitan dengan ini, pandemi COVID-19, maka kegiatan KKN periode ini dilakukan secara daring. Baik, kita masuk ke perilaku hidup sehat mencegah corona. Sampai saat ini vaksin untuk mencegah dan obat khusus mengobati virus corona ini belum ditemukan. Maka satu-satu cara yang paling efektif adalah dengan cara mencegah, yaitu dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, makan bergizi. Mengkonsumsi makanan bergizi, khususnya sumber vitamin C dan vitamin E, dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Mengkonsumsi sumber zat gizi langsung dari makanan akan lebih baik dibandingkan dapat dari suplemen tambahan. Akan tetapi dalam kondisi tubuh memerlukan tambahan, bisa juga dengan mengkonsumsi suplemen vitamin dan mineral. Yang kedua, olahraga. Olahraga teratur dapat menangkal masuknya virus pada tubuh. Olahraga tidak harus di luar rumah. Dalam kondisi pandemi, bisa juga dilakukan di rumah. Yang ketiga, sering cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun pada air mengalir menjadi faktor yang sangat penting untuk membunuh virus yang tertulari. Kandungan alkohol dalam hand sanitizer menurut WHO minimal 60%. Sangat dianjurkan jika setiap kali kita keluar rumah selalu membawa hand sanitizer pada tas atau saku. Yang keempat, hindari menyentuh wajah. Hindari kebiasaan menyentuh area segitiga wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut, karena melalui pintu inilah virus corona masuk pada tubuh manusia. Yang kelima, pakai masker. Virus corona dapat menular melalui droplet, yaitu cairan yang keluar bersama ketika batuk, bersin, atau percikan air liur. Pencegahan menular dari orang lain pada kita. Banyak yang salah ketika menggunakan masker. Misalnya, membuka masker ketika berbicara. Keenam, istirahat cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas kurang lebih 7-8 jam dapat meningkatkan imunitas tubuh. Hindari begadang malam. Ketujuh, etika batuk dan bersin. Jangan menutup mulut dengan tangan ketika batuk dan bersin, tapi gunakan tisu, sapu tangan, atau tutup mulut dengan menggunakan lipatan lengan. Ke-8, menjaga kebersihan lingkungan. Saat ini marak kegiatan disinfektan, baik yang digerakkan oleh lembaga maupun inisiatif masyarakat. Fasilitas umum seperti bandara, pasar, stasiun, terminal, dan lainnya perlu dilakukan disinfektan secara rutin. Untuk rumah cukup dengan mengepel lantai 2 kali sehari, membersihkan peralatan yang sering disentuh tangan dengan disinfektan seperti gagang pintu, gagang kulkas, pegangan tangan, handphone, dan meja, kursi, dan lainnya. 9, hindari berkerumun atau jaga jarak. Menurut peneliti, percikan droplet keluar dari mulut rata-rata sejauh 1
1,8 meter. Oleh karena itu, juga jarak dengan orang lain minimal 2 meter. Jangan berkerumun karena sangat berpotensi terjadi penularan. Hindari sentuhan fisik seperti bersalaman karena bisa menjadi media penularan perpindahan virus dari tangan ke tangan. Mari mencegah penularan virus corona ini mulai dari kita, keluarga, dan lingkungan sekitar. Upaya perilaku penerapan PHBS ini semaksimal mungkin. Dengan demikian, laju penularan virus ini dapat kita hambat, bahkan kita dapat dihilangkan. Baik, sekian dari saya. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih anak Meliandro yang sudah mempresentasikan sosialisasi bagi kita tentang bagaimana cara untuk memutuskan mata rantai COVID di lingkungan keluarga. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Mama Kakak Adik, silahkan untuk anak Nuliandro sehingga memperkaya kreativitasnya ke depan. Terima kasih. Ya, baik. Mana Reto? Mungkin Ya, dari silakan Bapak Joni. dan saya selama ini istilahnya pelaksanaan daripada COVID-19 di tingkat pemerintah dan sebagainya itu mengatakan bahwa persoalan ini juga dipicu oleh kurangnya kesadaran masyarakat. Tapi dilihat dari beberapa hal juga sebenarnya masyarakat perlu diedukasi dan selalu diberikan pencerahan, dan pemerintah juga harus konsisten sehingga kebiasaan-kebiasaan tentang protokol kesehatan yang sudah disebutkan oleh Noliandro tadi itu sungguh-sungguh bisa diterapkan dan bisa mengantisipasi ataupun bisa untuk mengurangi bahaya dari ataupun penularan dari virus corona ini atau COVID-19. Jadi sebenarnya peran mahasiswa ke depan tidak saja di tingkat keluarga tetapi di tingkat masyarakat, bagaimana dipikirkan bahwa masyarakat diedukasi di mana saja berada. Dan memang ini semua harus ada kerjasama yang baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Saya pikir pada prinsipnya masyarakat menerima semua aturan-aturan itu. Tapi kadang-kadang juga dari pemerintah tidak konsisten. Sehingga kadang-kadang seolah-olah masyarakat jadinya jenuh juga. Mau berbuat yang terbaik juga salah, tidak berbuat juga salah. Nah, akhir-akhir ini baru disadari ternyata virus ini sungguh-sungguh berkembang dan memang kita dalam beberapa tahun ke depan belum bisa hidup normal. Sehingga kita masuk pada suasana yang namanya new normal atau hidup baru dengan kebiasaan-kebiasaan yang kurang lebih sudah sekitar belas yang sudah disampaikan oleh Noliandro tadi. Dan untuk di tingkat keluarga sebenarnya ini juga menjadi catatan penting karena memang gampang-gampang susah untuk mengatasi terbentuknya klaster di tingkat keluarga. Ini dituntut dari kedisiplinan dan juga kemauan masing-masing anggota keluarga untuk melaksanakan apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, di sini sungguh luar biasa. Pencerahan ini terus disosialisasikan melalui, karena kita hidup dalam dunia medsos, maka peran mahasiswa terutama dalam KKN ini untuk sosialisasinya lewat medsos itu penting. Mungkin tidak seberapa banyak orang yang akan melihat itu, tetapi proses ini harus menjadi kesepakatan
dan terus dilaksanakan, Waktu. disosialisasikan video-video buat Hmm. pencerahan-pencerahan seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya komentari. Terima kasih. Aprilia mau bertanya. Ya, silakan. Terus apa kepanjangan dari 3M? Sekian dan terima kasih. Silakan anak Noliandro menjawab pertanyaan dari adik Aprilia. Mengingat waktu hampir habis, nanti setelah ini kan kita keluar break sebentar, baru masuk lagi. Oke. Ya baik, mungkin saya akan Karena jawab. itu hanya Ya, di 40 menit. ya Mbak. Oke, siap. Selama ini kita break, habis itu masuk lagi ya. Ya, baik, terima kasih. Lagi upgrade kah? Unmute. Supaya jelaskan bisa dengar. Ya baik, terima kasih. Saya akan menjawab adik Aprilia punya pertanyaan yang 3M itu. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas penjelasannya dan beberapa pertanyaan, masukan untuk anak Noliandro. Semoga kedepannya semakin baik KKN dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini dapat membangun mahasiswa dalam berkreativitas. Ada beberapa pertanyaan penting, nanti bisa mungkin diskusi lanjutannya di luar dari Zoom ini karena kita dibatasi oleh waktu, sehingga kita akhiri saja kegiatan malam hari ini. Esok kalau masih bisa berkenan, maka kami meminta lagi anak Noliandro untuk menjelaskan tentang aturan-aturan. Silahkan, kami menunggu saja. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua. Malam. Malam. Rekonoli